Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setiawati, nomor mahasiswa 2018-04300082. Saya dari Prodi Ekonomi Program Reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing. Perlu kita ketahui bersama apa itu kurs valuta asing. Kurs valuta asing didefinisikan sebagai rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Lalu, pengertian dari kurs itu sendiri adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain, atau juga dapat dikatakan sebagai harga dari suatu mata uang negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Artinya, kurs menyatakan harga suatu mata uang jika diperjualbelikan dengan mata uang lain. Kurs itu memiliki dua nilai. Yang pertama ada bid rate atau kurs beli, dan yang kedua ada ask rate atau kurs jual. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai perhitungan dari kurs. Misalkan, euro per US dollar 1,3 ribu. Artinya, 1 euro sebanding dengan 1,3 ribu dolar Amerika. Berikut ini contoh soal perhitungannya. Misal, nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X dinyatakan dengan kurs beli euro per US dollar 1,3 ribu dan kurs jual euro per US dollar 1,3 ribu 5. Maka kutipannya adalah euro per US dollar 1,3 ribu strip 1,3 ribu 5. Artinya, Bank X akan membeli 1 euro dari nasabah dengan harga 1,3 ribu US dollar. Kemudian, Bank X akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga 1,305 US dollar dan nasabah akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga 1,305 US dollar dan nasabah akan membeli 1 euro dari Bank X dengan harga 1,300 US dollar. Maka, cara penulisannya pada bank question adalah euro per US dollar 1,3 ribu per 05. Nah, selanjutnya ada istilah spread kurs valuta asing. Spread di sini artinya adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama ada direct question. Direct question menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Yang kedua ada indirect question. Indirect question menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Yang ketiga ada European question. European question menyatakan satu unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Dan yang keempat ada American question. American question menyatakan satu unit mata uang asing dengan unit mata uang dolar Amerika. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Ada faktor yang berpengaruh secara langsung, yakni yang pertama adalah permintaan valuta asing yang akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari luar negeri. Yang kedua ada penawaran valuta asing yang ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri. Selanjutnya, ada faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. Antara lain, yang pertama adalah posisi neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran defisit, maka permintaan terhadap valuta asing akan meningkat, sehingga menyebabkan nilai rupiah melemah. Yang kedua ada tingkat inflasi. Ketika penurunan daya beli uang yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan akan diikuti dengan pelemahan nilai tukar uang negara tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada tingkat bunga. Kenaikan tingkat suku bunga bank domestik
akan menyebabkan mata uang domestik mengalami penguatan. Dan yang keempat ada tingkat pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan permintaan terhadap valuta asing, sehingga menyebabkan nilai mata uang terdepresiasi. Yang kelima ada kebijakan moneter. Ketika kebijakan bank sentral ekspansif dengan menambah jumlah uang beredar, maka akan mendorong kenaikan harga atau inflasi. Kemudian, inflasi akan menyebabkan nilai tukar mengalami pelemahan. Yang keenam ada ekspektasi dan spekulasi. Adanya pemikiran di masa mendatang akan nilai tukar mata uang yang naik atau turun, sehingga masyarakat akan membeli atau menjual mata uang valuta asing tersebut. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai devaluasi dan revaluasi mata uang valuta asing. Saya akan jelaskan mengenai devaluasi terlebih dahulu. Devaluasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuan dari kebijakan devaluasi ini adalah untuk mendorong ekspor dan membatasi impor, sehingga dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian adapun revaluasi. Kebijakan revaluasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Kebijakan revaluasi dilakukan karena kondisi perekonomian negara sudah dinilai mencapai atau mendekati full employment atau terjadi kecenderungan inflasi. Berikutnya, fungsi dan pelaku pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing yang pertama adalah untuk mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara lain. Fungsi yang kedua dari pasar valuta asing adalah menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Penyediaan kredit diperlukan untuk membiayai barang dalam perjalanan. Fungsi yang ketiga adalah pasar valuta asing berperan dalam menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan menggunakan sistem hedging. Perubahan kurs di masa mendatang akan menimbulkan resiko terhadap pelaku yang melakukan transaksi dengan mata uang asing. Selanjutnya, pelaku-pelaku dalam pasar valuta asing antara lain yang pertama adalah bank-bank besar.
Bank-bank bertaraf internasional adalah sebagai perantara bagi nasabah yang bertransaksi di pasar valuta asing. Yang kedua adalah dunia usaha. Dunia usaha dikatakan sebagai pelaku karena perusahaan yang melakukan ekspor dan impor membutuhkan mata uang asing dalam transaksinya. Yang ketiga adalah bank sentral. Bank sentral berfungsi sebagai stabilisator di pasar valuta asing. Yang keempat adalah perusahaan manajemen investasi. Perusahaan ini melakukan transaksi di pasar valuta asing untuk mendapatkan mata uang tertentu yang akan digunakan untuk membeli saham di luar negeri. Yang kelima adalah pialang mata uang asing. Pialang mata uang asing merupakan perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi sejumlah nasabah di pasar valuta asing. Yang terakhir ada perubahan mekanisme permintaan dan penawaran valuta asing. Gambar pergeseran kurva permintaan valuta asing menunjukkan perubahan mekanisme permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing. Dalam hal ini, euro dan dolar Amerika yang membentuk kesetimbangan untuk penetapan kurs euro per US dollar. Kesetimbangan awal ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan di titik D1. Kesetimbangan kurs euro per US dollar terjadi pada nilai 1,230 dengan kuantitas euro yang diperdagangkan sebesar QA. Transaksi antara kedua mata uang tersebut berlanjut dengan kekuatan permintaan terhadap euro menjadi lebih tinggi. Transaksi dapat menggeser kurva permintaan dari posisi D1 ke D2. Namun demikian, transaksi tidak mampu merubah kurva penawaran terhadap euro. Keadaan ini akan membentuk kesetimbangan kurs euro per US dollar menjadi lebih tinggi daripada kurs sebelumnya. Kesetimbangan kurs disepakati pada nilai 1,240 dengan kuantitas euro yang diperdagangkan pada QB. Penguatan kurs euro per US dollar menunjukkan euro menjadi lebih mahal terhadap dolar Amerika. Selanjutnya, gambar kurva penawaran valuta asing menunjukkan perubahan kesetimbangan kurs yang terjadi akibat naiknya penawaran mata uang euro. Kesetimbangan awal terjadi pada perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran pada titik S1. Kesetimbangan ini menetapkan kurs euro per US dollar pada nilai 1,230 dengan transaksi sebesar QA. Transaksi selanjutnya menghasilkan kekuatan penawaran euro lebih tinggi, sehingga kurs penawaran bergeser dari S1 ke S2, sedangkan permintaan terhadap euro tidak berubah. Terjadi kesetimbangan baru pada kurs euro per US dollar yang lebih rendah, yaitu pada nilai 1,220 dengan kuantitas euro yang ditransaksikan pada QB. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.